Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya, Syaf Amir, dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang optika fisis. Nah, pembahasan kita kali ini akan membahas tentang difraksi. Ya. Oke, kita mulai. Nah, apa yang dimaksud dengan difraksi cahaya? Difraksi cahaya adalah pelenturan gelombang cahaya atau pembelokan arah rambat cahaya karena cahaya melewati suatu penghalang yang masih dapat dilewatinya. Nah, penghalang tersebut misalnya berupa celah, baik itu celah tunggal ataupun celahnya banyak, yang memiliki orde sekitar orde panjang gelombang cahaya yang digunakan. Difraksi cahaya menghasilkan pola terang gelap seperti pada gambar di samping ini. Ya. Jadi nanti hasil dari difraksi itu ada pola terang, ada gelap, terang, gelap, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat difraksi untuk celah tunggal. Jadi ini difraksi atau pembelokan cahaya karena dia melewati satu celah tunggal. Sekarang kita memiliki celah yang lebarnya A. Ya, jadi ini adalah difraksi cahaya oleh celah tunggal dengan lebar celah A. Nah, setiap bagian dari celah bertindak sebagai satu titik sumber gelombang cahaya. Nah, perhatikan ini titik-titik ini. Ini adalah sebagai gelombang cahaya. Nah, beda panjang lintasan antara berkas 1 dan berkas 3, misalnya antara ini dengan ini, atau berkas 2 dengan berkas 4, atau berkas 3 dengan berkas 5, dan seterusnya, itu adalah A per 2 ya, dikalikan dengan sin theta. Ya. Nanti bisa kita ambil 1 dengan 2 atau 2 dengan 3 dan bisa, tapi perhitungannya nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Ya. Nah, pola interferensi minimum atau pola gelap terjadi jika ini sinus theta itu sama dengan M kali lambda dibagi A. Nah, kenapa saya menggunakan A di sini? A di sini kita akan menggunakan ini sebagai lebar celah. Pada waktu kita membicarakan interferensi, kita menggunakan lambang D, karena D itu adalah jarak antar celah. Jadi A itu lebar celahnya. Ya, dengan nilai M itu bisa plus minus 1 dan seterusnya. Karena nanti hasilnya itu akan selalu ke atas ke bawah. Pola interferensi maksimum, pola terang terjadi jika sinus theta sama dengan 2M minus 1 per 2 dikalikan lambda per A. Ini adalah kebalikan, ya, polanya kebalikan dari interferensi Young. Ya, kalau interferensi yang ini adalah untuk pola maksimum, yang ini adalah untuk pola minimum. Ya, jadi interferensi dari dua sumber cahaya ini. Nah, kenapa berbeda? Ya, karena nanti ini ada perbedaan fasa gelombang di antara yang satu. Kenapa kita ngambil 1 dan 3, misalnya 3 dan 5. Jadi dia akan memiliki perbedaan fasa gelombang setengah, sehingga pola interferensi minimum atau pola gelapnya yang terjadi jadi seperti ini. Ya, jadi ini sinus theta sama dengan 2M minus 1 per 2 kali lambda per A dengan M 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan theta itu adalah sudut difraksi. Ya. Kemudian M itu adalah orde gelap atau orde terang. Jadi kalau ini orde gelap ke 1, dan ini orde terang ke 1. Lambda itu adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Kemudian A itu adalah lebar celahnya. Ya. Ini untuk difraksi celah tunggal. Nah, perhatikan ini, ya. Jika nanti sudut tetanya ini kecil, ya, jika sudut teta ini kecil, maka sinus teta ini dapat dianggap sama dengan tangan teta.
nilainya mendekati tangen theta, ya. Jadi ini ininya gitu, nilainya mendekati tangen theta. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini sama dengan Y dibagi L. Tentu Y-nya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada L-nya. Ya. Nah, kemudian pola interferensi minimum atau pola gelap terjadi jika tadi karena sinus theta sama dengan M kali lambda per A, maka ini jadi Y gelap per L, ya, sama dengan M kali lambda per A dengan M ini. Kemudian pola interferensi maksimum atau pola terang terjadi jika YT per L sama dengan 2M minus 1 per 2 dikalikan lambda per A, ya, dengan M 1, 2, 3. Y itu adalah jarak garis gelap atau garis terang dari terang pusat. G atau YT. Dengan L adalah jarak layar dari celah. Ya, ini jarak layar dari celah. Ini L, ini Y-nya. Ini misalnya Y1, ini Y2, 3, ini jarak. Ini minimumnya. Ini adalah hasil interferensi maksimum, ini maksimum, ya. Intensitas yang dihasilkan itu agak akan berbeda. Yang di tengah itu paling tinggi. Nanti kita akan lihat gambar berikut ini. Nah, kalian perhatikan, ini intensitas terang pusatnya paling tinggi, ini hasilnya. Terangnya paling besar seperti ini. Ya. Satu. Kemudian ini terang pertama agak besar, kemudian terang keduanya intensitasnya semakin kecil, dan terang yang berikutnya itu akan semakin kecil sehingga seolah-olah ke sebelah sananya gelap semua. Ya, ini adalah layar untuk melihat, ini jarak dari celah ke layar, dan ini adalah sudut difraksinya. Ya, nah ini nilainya, ini nilai sinus theta sama dengan 0, ya. Ini sinus tetanya sama dengan lambda per A. Yang kedua ini sinus theta sama dengan 2 lambda per A. Ya, ini adalah untuk difraksi celah tunggal. Baik, sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Dengan menggunakan penghalang celah tunggal, ya, ini lebar celahnya A. Pada layar tampak pola difraksi garis terang pusat dan garis gelap keempat memiliki sudut 45 derajat terhadap garis normal. Terhadap garis normal itu ini. Jika cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang 6000 angstrom, tentukan lebar celah yang digunakan. Ya, oke. Sorry. Ini jawab sama dengan ini pada rumus tadi saya menggunakan A sinus theta, dan di sini masih D sin theta. Ini A sin theta sama dengan M kali lambda, ya. Ini adalah lebar celahnya, sama dengan kita masukkan D kali sinus 45 derajat sama dengan, karena ini orde keempat, 4 kali 6000 angstrom, maka ini D sekali setengah akar 2 sama dengan 24.000, maka D-nya sama dengan 34.000 angstrom. Jadi lebar celahnya adalah 34.000 angstrom. Ya, baik, saya ini ya, ini A-nya, ya. Terus ini lebar celahnya adalah A, supaya kita tidak keliru dengan jarak antar celah. Ya, lebar celah saya menggunakan A. Oke, bisa paham ya? Jadi A sin theta, atau tadi rumusnya sin theta sama dengan M per lambda per A, atau A kali sinus theta sama dengan M kali lambda. Ini A kali sinus 45 derajat sama dengan 4 kali 6000 angstrom, maka A kali setengah akar 2, sinus 45 derajat setengah akar 2, sama dengan 24.000 angstrom.
maka A sama dengan 24.000 per setengah akar 2 sama dengan 3.400 ya, setengah akar 2 itu kira-kira 0,7 ya, 2.400 dibagi 0,7 kira-kira 24.000 dibagi 0,7 kira-kira 34.000 angstrom. Jadi lebar celahnya adalah 34.000 angstrom. Oke, berikutnya. Tentukan lebar celah minimum yang dibutuhkan pada difraksi celah tunggal jika diinginkan sudut difraksinya 45 derajat dan panjang gelombang yang digunakan 600 nanometer untuk pola difraksi maksimum. Ya. Ini untuk pola difraksi maksimum. Berarti M-nya yang paling kecil. Ya. Ini A sin theta ya sama dengan 2M minus 1 kali setengah lambda, maka A-nya sama dengan 2 kali 1 kurangi 1 kali setengah kali 600 nanometer dibagi sinus 45 derajat ya. 2 kali 1 2, 2 kurangi 1 1, 1 kali setengah setengah, setengah kali 600 300. Berarti 300 dibagi setengah akar 2. 300 dibagi setengah itu adalah 600 akar 2. Ini kalikan akar 2 per akar 2, maka hasilnya 300 akar 2 nanometer. Jadi lebar celah minimum adalah 300 kali akar 2 nanometer. Ya. Gitu. Oke, ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bicarakan difraksi pada kisi atau difraksi celah banyak. Ya. Nah, kisi difraksi adalah benda optik berupa lempengan yang memiliki banyak celah. Ini lempengannya, ini celah, garis-garisnya ini. Ya. Oke. Setiap celah memiliki lebar yang sama dan jarak antar celah yang sama. Jadi ini lebarnya sama tadi A, jarak antar celahnya juga sama. Ini D. Nah, misalkan gini. Misalkan dalam suatu kisi terdapat jumlah celah 5.000 garis dalam 2 cm. Berarti N-nya sama dengan 2.500 cm. Ya. 2.500 per cm kan 5.000 garis dalam 2 cm. Dalam 1 cm berapa? Kan ini 5.000 dibagi 2. Jadi 2.500 per cm. Maka jarak antar celahnya karena dalam 1 cm terdapat 2.500 garis, maka D-nya sama dengan 1 per N sama dengan 1 per 2.500 cm. Atau 4 per 10.000 cm atau 4 kali 10 pangkat minus 4 meter. Ya. Jadi ini hitung jarak antar celahnya seperti ini D-nya. Nah, setiap celah bertindak sebagai satu sumber cahaya seperti pada interferensi Young. Ini. Ya. Jadi ini jadi satu sumber cahaya tertentu. Nah, dua titik yang berdekatan atau dua sumber cahaya yang berdekatan itu akan memiliki beda panjang lintasan sebesar D sinus theta. Jadi panjang lintasan sampai ke titik P ini antara dua titik yang berdekatan itu adalah D sinus theta. Ya. Nah, untuk difraksi pada kisi misalnya pola interferensi maksimum atau pola terang terjadi ketika sinus sudut difraksi sama dengan M kali lambda per D. Ya, ini sama persis dengan interferensi ya. Atau ini pola difraksi maksimum. M-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pola interferensi minimum atau pola gelap terjadi jika sinus theta sama dengan 2M minus 1 per 2 kali lambda per D.
Atau kalian boleh menyebut juga ini sebagai pola difraksi minimum, ya. Dengan M ini 1, 2, 3. Nah, dengan theta itu adalah sudut difraksi. Kemudian M ini orde gelap atau terang. Dan lambda itu adalah panjang gelombang cahaya. Dengan D itu adalah jarak antar celah. L itu dari sini ke sini, ya. Nanti theta ini sudut difraksi, lambdanya gitu. Kita teruskan. Nah, jika sudut theta kecil, maka dapat dilakukan pendekatan sinus theta, ya. Ini itu dapat didekati dengan tangen theta. Jadi sinus theta itu nilainya hampir sama dengan tangen theta, maka sama dengan Y per L. Y itu ini, ya. Jadi kalau ini nanti jarak terang pusatnya, Y itu adalah yang ini. Dan L-nya itu adalah jarak dari sini, dari kisi difraksi ini ke layar tempat kita melihat, ya. Nah, ini tentu nanti L-nya jauh lebih besar daripada Y-nya. Oke. Nah, pola interferensi maksimum atau difraksi maksimum atau pola terang terjadi jika YT sama dengan Y terang per L sama dengan M kali lambda per D. D itu jarak antar celah. Dengan M 0, 1, 2, 3. Kemudian pola interferensi minimum atau difraksi minimum, pola gelap terjadi jika YG per L sama dengan 2M minus 1 per 2 kali lambda per D. Dengan M sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian Y, jarak garis gelap atau garis terang dari terang pusat, Y ini. Dan L adalah jarak layar dari celah. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Sebuah kisi dengan 5.000 garis per sentimeter dilewatkan cahaya tegak lurus dengan panjang gelombang lambda. Ya. Garis terang difraksi orde pertama membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal atau maksimum utama. Tentukanlah panjang gelombang lambda. D-nya ini kan 5.000 garis per sentimeter, berarti 1 per 5.000 garis per sentimeter, atau sama dengan 2 per 10.000, 2 kali 10 pangkat minus 4 cm, ya. Membentuk sudut 60 derajat, ya. Berarti sinus tetanya, sinus 60 derajat, nilainya setengah akar 3. Ini, ya. Ini kan difraksi orde pertama, berarti M-nya sama dengan 1. Ya. D sin theta sama dengan M kali lambda. D-nya 2 kali 10 pangkat minus 4 cm kali sinus theta setengah akar 3 sama dengan M kali lambda, 1 kali lambda. Maka lambdanya yang diperoleh adalah 1,7, ini karena setengah kali 2, 1, akar 3, ya, itu 1,7. 1,7 kali 10 pangkat minus 4 cm, atau lambdanya sama dengan 17.000 angstrom, ya. Itu 1 angstrom itu 1 kali 10 pangkat minus 10 meter. Nah, jadi panjang gelombang yang digunakan adalah 17.000 angstrom. Ya, oke.
Contoh berikutnya. Nah, ini perhatikan. Walaupun soalnya panjang, kalau kita bisa menemukan intinya, ini tidak terlalu menyulitkan. Ajeng melakukan percobaan untuk menentukan panjang gelombang sebuah sinar dengan menggunakan kisi difraksi. Sumber cahaya, kisi, dan layar diatur pada jarak tertentu yang tetap. Pertama-tama Ajeng menggunakan sinar ungu dengan lambda 400 nanometer sebagai acuan. Ternyata jarak pita pertama sinar ungu dari terang pusat adalah 3 mm. Selanjutnya, Ajeng menggunakan sinar yang akan dia tentukan panjang gelombangnya. Ternyata jarak pita pertama sinar tersebut dari terang pusat adalah 4,5 mm. Tentukan panjang gelombang sinar yang diukur Ajeng. Oke, perhatikan ini. Diketahui lambda 1 ini yang jadi acuan 400 nanometer. Y1 kita tidak disebutkan di sini apakah ini garis gelap atau garis terang. Kita sebut Y saja. 3 mm. Kemudian pita pertama yang sama tentu dengan yang pertama tadi, itu untuk Y yang kedua itu adalah 4,5 mm. Ya, ini atau kita bisa menggunakan di aksen, maka ditanyakan adalah lambda 2, panjang gelombang sinar kedua yang digunakan oleh Ajeng yang akan diukur itu. Oke, kita jawab. Kalian perhatikan, ini YT kalau misalkan garis terang, ya pita terang itu YT per L sama dengan M kali lambda per D. Di sini disebutkan sumber cahaya, kisi, dan layar diatur pada jarak tertentu yang tetap. Berarti L-nya tetap, kemudian D-nya juga tetap. M-nya juga tetap karena ini sinar pertama, berarti M-nya 1. Ya, M-nya tetap. Kalau kita lihat gelap juga sama. YG per L sama dengan 2M minus 1 per 2 kali lambda per D. Ya, YG-nya ada, L-nya dibuat tetap, D-nya juga dibuat tetap, M-nya juga tetap sama. Maka, baik untuk pita terang ataupun pita gelap, Y itu berbanding lurus dengan lambda. Ya, Y itu berbanding lurus dengan lambda. Maka, kita bisa menuliskan perbandingan kalau Y2 per Y1 itu sama dengan lambda 2 per lambda 1. Ya, ini untuk hal yang sama ya, untuk pita terang pertama yang sama atau pita terang kedua yang sama. Maka kita masukkan Y2-nya tadi 4,5 mm, sedangkan Y1-nya 3 mm. Ya, jadi ini milimeter, ya. Ini sama dengan lambda 2 per lambda 1-nya tadi adalah 400 nanometer, 400. Maka lambda 2-nya adalah 600 nanometer. Jadi panjang gelombang sinar yang diukur Ajeng adalah 600 nanometer. Kalau kalian misalkan agak kerepotan ya, Pak, Y1 itu kan terang 1 atau terang 2, ini sebetulnya kita bisa mengganti Y1, Y2-nya itu dengan menggunakan Y atau Y aksen. Ya, itu bisa kita gunakan begitu. Jadi nanti ya, jadi nanti ini kita bisa menuliskannya bisa begini. Ya, jadi ini lambda
lambdanya sama dengan 400 nanometer, Y-nya sama dengan 3 mm, nah, Y aksennya sama dengan 4,5 mm. Yang ditanyakan itu adalah lambda aksennya. Ya. Nah, dari sini Y itu sebanding dengan lambda, maka kita bisa dapatkan Y aksen per Y sama dengan lambda aksen per lambda. Ya. Maka kalau kita masukkan, ya hasilnya yang 4,5. Kalau mau dibuat ke dalam meter juga ini 4,5 per 10. Jadi 3 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan lambda aksen per 400. Ini kan sama, coret-coret. Ya, maka kita akan dapatkan ke sini lambda aksen sama dengan 4,5 dibagi 3 kali 400 sama dengan 1,5 kali 400 sama dengan 600 nanometer. Nah, kalau kalian bingung dengan Y1, Y2 itu nanti terang ke 1 atau terang kedua. Mungkin yang lebih tepat kita pakai tanda aksen, ya. Tapi kalau kita memahami, hasilnya akan memperoleh hasil yang sama, ya. Karena ini sama-sama Y1 misalkan, ya. Sama-sama pita pertama. Ya. Oke, ya. Saya kira hari ini sekian saja. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Silakan kalian berlatih. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan. Masih ada satu bagian lagi tentang fisika inti. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas. Ya, oke. Sekian. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.